Soal penampilan, Edwin Rahadi memang beda. Rambutnya dicat warna merang. Pendidikannya cukup tinggi. Dia bergelar ST atau Sarjana Teknik. Pekerjaan dan kegiatannya sehari-hari macam-macam. Tapi yang pasti dia punya perusahaan taksi bernama Taksi Rahadi. Saban hari dia kerap kongko dengan teman-temannya di rumahnya di lingkungan elit di Jalan Suprapto 7 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Rumah itu dijaga seorang satpam bernama Hermansyah. Seperti pada Jumat 2 April 2010 pukul 5:30 sore, Edwin ngumpul dan makan bareng di rumah dengan teman-temannya yakni Wina Widiana Nesa, Agil Fahrio, dan Teguh. Hadir juga Urai Kori, seorang remaja putri berusia sekitar 18 atau 19 tahun yang katanya adalah pacar Edwin. Kori melayani Edwin makan. Usai makan, Edwin dan Urai Kori tetap duduk di kursi makan, sedangkan teman-teman yang lain beranjak. Saat itu terjadilah obrolan antara Edwin dan Kori. "Siapa cowok yang mengantarmu pulang kemarin?" tanya Edwin. Kori diam, tidak menjawab. Edwin bertanya lagi, tapi jawaban Kori tidak memuaskan. Edwin yang panas menarik kursi Kori lantas menendang dan memukuli sang pacar berulang kali. Kori menjerit kesakitan. Wina, Agil, dan Teguh yang melihat kejadian itu diam saja, malah buru-buru masuk ke dalam kamar, tidak mau berurusan dengan amukan Edwin. "Telanjang kau, buka bajumu," perintah Edwin pada Kori. Kori menurut dan melepas seluruh pakaian. Kembali Edwin menghajar Kori dengan tangan kosong. Kemudian Edwin beristirahat sambil menghisap rokok. Dia kembali bertanya, "Siapa cowok yang mengantarmu kemarin?" Sambil melangkah mondar-mandir, pria itu menunggu jawaban Kori. Tapi Kori tidak juga memberikan jawaban meyakinkan. Edwin yang bertambah murka menyambar sepotong besi sepanjang 50 cm. Tanpa pikir panjang dia hantamkan besi itu ke tangan dan tubuh Kori berkali-kali. Kemudian dia seret gadis itu masuk ke kamar tempat Wina, Agil, dan Teguh berkumpul. Edwin menyuruh Kori berdiri di antara Wina, Agil, dan Teguh dan memarahi pacarnya itu. Kembali Edwin menyeret Kori ke kamar mandi yang berada di dalam kamar. Dia siram tubuh Kori dengan menggunakan shower. "Bersihkan dirimu," katanya pada Kori. Aksi kejam Edwin belum selesai. Usai Kori membersihkan diri, pria itu kembali memukulinya dengan besi. Kori tak henti merintih. Gadis itu berlindung di belakang Wina, mohon pertolongan. Tapi Edwin segera menyuruh Wina, Agil, dan Teguh keluar kamar. "Ambil borgol," perintah Edwin kepada Agil dan Teguh. Agil dan Teguh bergegas pergi mengambil borgol di rumah Edwin lainnya yang terletak di Jalan Adi Sucipto. "Kunci pintu depan," perintah Edwin pada Wina. Tujuannya agar Kori tidak melarikan diri. Edwin lantas keluar dari kamar, membiarkan Kori sendirian di kamar mandi. Saat itulah Kori segera mengunci pintu kamar dari dalam lalu keluar lewat pintu belakang kamar. Gadis itu nekat berusaha memanjat tembok setinggi 2 meter yang di atasnya dipenuhi ratusan paku tajam. Edwin yang tahu Kori mencoba kabur langsung mengejar. Begitu melihat Edwin berlari ke arahnya, Kori yang gagal memanjat tembok segera masuk kembali ke kamar dan mengunci pintu belakang lalu keluar dari pintu depan kamar. Edwin mencoba mendobrak pintu belakang kamar yang terkunci, tapi gagal. Pria itu kemudian memecahkan kaca jendela. Saat itu dia lihat pintu depan kamar sudah terbuka. Tentu Kori sudah kabur keluar rumah, pikirnya. Edwin pun bergegas mengejar Kori lewat jalan samping. Setiba di depan rumah, dia berteriak pada Satpam Hermansyah untuk mengejar Kori. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Kori dengan tubuh telanjang terus berlari sejauh 60 meter. Dia berhasil masuk ke pekarangan rumah warga. Kebetulan si pemilik rumah dan istrinya sedang berada di dalam mobil bersiap berangkat. Kori menggedor-gedor kaca jendela mobil minta pertolongan. Tapi si pemilik rumah malah ketakutan, menyangka Kori orang gila. Saat itulah Satpam Hermansyah dan Edwin berhasil meringkus Kori dan membawanya kembali ke rumah. Kori meratap, memohon agar dirinya dilepaskan, tapi Edwin tak peduli. Dia telentangkan tubuh Kori di lantai kamar mandi. Edwin sempat keluar sebentar untuk mencuci muka, lalu kembali masuk ke kamar mandi menginjak perut Kori hingga gadis itu muntah darah dan tak sadarkan diri. Usai menyiram tubuh Kori, Edwin membopong pacarnya yang babak belur itu dan merebahkannya di atas tempat tidur. "Bersihkan tubuhnya," perintahnya pada Wina.
Wina kemudian menyeka dan menyelimuti tubuh Cory yang polos. Edwin lantas keluar rumah, katanya akan mencari mantri guna mengobati luka-luka Cory. Saat itu sudah pukul 1 dini hari memasuki 3 April 2010. Agil dan Teguh datang dengan membawa borgol. "Mana Edwin?" tanya Agil pada Wina. "Keluar," jawab Wina. "Cory di mana?" tanya Teguh. "Di kamar Edwin," kata Wina. Mereka pun masuk ke kamar Edwin untuk melihat kondisi Cory. Saat Wina menyentuh bagian bawah hidung Cory, dia tidak merasakan embusan nafas lagi. Wina yakin Cory sudah meninggal. Dia panik dan menyuruh Agil dan Teguh menghubungi Edwin dengan memakai HP Satpam Hermansyah. Tak lama kemudian Edwin tiba dan bergegas masuk ke kamar untuk memastikan pacarnya Cory sudah meninggal. Pria itu bingung, apa yang kini harus dilakukannya? Dia pun berembuk dengan Wina, Agil, Teguh, dan Satpam Hermansyah. Salah satu di antara mereka menyarankan agar jasad Cory dikembalikan kepada orang tuanya, tapi Edwin menolak saran itu. Akhirnya mereka sepakat mencari orang yang bisa mengkafani jasad Cory. Orang itu bernama Henry. Tapi ketika dia tiba di rumah Edwin dan hendak mengkafani Cory, dia menolak sebab ternyata jasad adalah perempuan. Akhirnya disepakati Wina yang mengkafani Cory dengan arahan dari Henry. Jasad Wina lalu dibungkus dengan spray putih dan bed cover. Setelah itu jasad dimasukkan ke bagasi mobil Toyota Camry milik Edwin. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Edwin memerintahkan Wina, Agil, dan Teguh untuk membersihkan ceceran darah di lantai rumah. Mereka juga membalikkan kasur agar bekas noda darah yang tercecer di sana tidak kelihatan. Setelah itu benda-benda yang dipakai untuk membersihkan darah antara lain handuk dan kain dimasukkan dalam plastik dan ditaruh di bagasi mobil. Begitu juga besi yang dipakai Edwin menghajar Cory. Semuanya nanti akan dibuang bersama jasad Cory. Dengan mobil Camry, mereka bawa jasad Cory ke rumah Edwin lainnya yang berada di Jalan Adi Sucipto. Sementara itu Wina menyusul dengan sepeda motor. Di rumah di Jalan Adi Sucipto, setelah berunding, Edwin CS sepakat akan membuang jasad Cory di tempat penambangan emas liar di kawasan Mandor. Pukul 8 malam, Edwin CS pun berangkat dengan Camry membawa jasad Cory di bagasi. Di tengah jalan, Edwin menelpon Bondan, karyawannya yang bekerja di perusahaan taksi miliknya. Dia perintahkan Bondan membawa mobil Innova ke kawasan Jungkat. Di kawasan Jungkat, mereka bertemu dan bertukar mobil. Jasad Cory dipindahkan ke mobil Innova, sedangkan Bondan pulang dengan membawa mobil Camry. Dengan Innova, Edwin CS menuju arah kawasan Mandor. Namun di tengah jalan, Edwin teringat tas berisi kain dan handuk penuh bercak darah dan potongan besi tertinggal di bagasi Camry. Pria itu pun segera menelpon Bondan. Bondan kembali dan menyerahkan barang-barang itu. Barulah Edwin CS melanjutkan perjalanan. Setiba di kawasan penambangan emas liar di Mandor, Kabupaten Landak, Edwin dan si Satpam Hermansyah membopong jasad Cory dan membuangnya di sebuah kolam. Pasutri Urai Iskandar dan Urai Waspiah tinggal di desa Bekut, Tebas, Sambas di Kalimantan Barat. Sehari-hari Iskandar bekerja sebagai pengepul jeruk. Dia dan istrinya memiliki beberapa anak dan si bungsu bernama Urai Cory. Urai Iskandar ikut senang ketika sang anak Cory punya pacar yang dikenalnya sejak bulan Januari 2010. Si pacar yang bernama Edwin Rahadi tampak sukses. Dia seorang sarjana teknik, berasal dari keluarga terpandang dan memiliki perusahaan taksi Rahadi. Ketika suatu hari Edwin berkunjung ke rumah, Iskandar dan sang istri menyambut dengan hangat. Dengan sopan, Edwin minta restu hubungannya dengan Cory. Dia juga minta izin agar Cory tinggal di rumahnya di kota Pontianak. Iskandar dan istri memberi izin. Saat mereka berkunjung ke kota Pontianak, Edwin melayani mereka dengan baik. Dan demikianlah Iskandar beranggapan sang anak Cory bahagia tinggal di rumah Edwin di Pontianak. Namun pada Sabtu pagi 3 April 2010, Iskandar tiba-tiba dihubungi Cory yang minta dijemput di rumah Edwin. Tapi Iskandar mengatakan dia tidak bisa segera menjemput karena jarak antara tempat tinggalnya di Tebas dan kota Pontianak jauh. Meski begitu, Iskandar minta tolong adiknya Fauzi untuk menjemput Cory di rumah Edwin. Namun ketika Fauzi mendatangi rumah Edwin, pagar rumah terkunci rapat. Dipanggil-panggil juga tidak ada yang menyahut. Karena gagal menemui Cory, Fauzi pulang.
Sang ayah Iskandar tidak tahu saat itu di dalam rumah anak bungsunya Corey tengah disiksa selama berjam-jam oleh Edwin. Namun ketika esoknya Minggu 4 April, Iskandar menerima SMS dari nomor HP Corey, dia agak heran. SMS itu mengatakan, "Bapak, Corey baik-baik saja." Padahal selama ini Corey tidak pernah memanggilnya bapak, melainkan ayah. Sama sekali Iskandar tidak tahu. Saat itu sesungguhnya Corey sudah tewas dihajar Edwin, dan Edwin berusaha mengelabui Iskandar dengan mengiriminya SMS dari HP Corey seolah Corey baik-baik saja. Barulah Iskandar benar-benar terkejut ketika pada dini hari Senin 5 April 2010 dirinya mendapat telepon dari Poltabes Pontianak perihal Corey. Hanya saja saat itu polisi belum mengungkapkan persoalan apa. "Nanti kami telepon lagi setelah semuanya jelas," demikian kata polisi. Iskandar heran, dari mana polisi bisa mengetahui nomor HP-nya? Kemudian siangnya, Iskandar kembali ditelepon Poltabes Pontianak. Saat itulah polisi menyampaikan kabar urai Corey sudah meninggal dunia. Mayatnya ditemukan warga mengapung di kolam bekas penambangan emas liar di kawasan Mandor, Kabupaten Landak, sekitar 150 km dari kota Pontianak. Bersama istri dan 2 anaknya, Iskandar langsung berangkat ke Pontianak untuk mengidentifikasi jasad yang ternyata memang benar anak bungsunya urai Corey. Corey dibawa pulang dan dimakamkan di pemakaman di Desa Bekut dengan dihadiri ratusan pelayat. Tidak dijelaskan rinciannya, tapi polisi sangat cepat melakukan investigasi dan segera tahu para pelaku. Siang harinya mereka telah berhasil meringkus Edwin, Wina, Agil, dan Satpam Hermansyah, sedangkan Teguh dan Henry buron. Saat polisi menggeledah 2 rumah Edwin di kota Pontianak yang masing-masing berlokasi di Jalan Suprapto 7 dan Jalan Adi Sucipto, terbongkar rahasia dan sepak terjang Edwin selama ini. Begini ceritanya. Ketika polisi tengah melakukan olah TKP di rumah Edwin di Jalan Suprapto 7, mereka mencium bau mencurigakan yang berasal dari ruangan terkunci. Saat didobrak, di dalam ruangan ditemukan lebih dari 1.800 butir pil ekstasi siap pakai, berikut bahan baku dan peralatan untuk membuat ekstasi. Juga ada 1 bundel rumusan kimia, buku petunjuk pembuatan ekstasi, dan laptop berisi petunjuk pembuatan. Ternyata selama ini di rumah di Jalan Suprapto itu dijadikan pabrik rumahan ekstasi. Polisi juga menemukan 2 senpi jenis FN dan Colt buatan Amerika dan ratusan butir peluru di kamar Edwin di lantai 2. Tak hanya itu, di rumah Edwin di Jalan Adi Sucipto, polisi juga menyita ratusan butir pil ekstasi. Selain itu, di lantai 2 rumah, polisi menemukan uang dolar Amerika palsu pecahan $100 sebanyak 6.030 lembar dan siap edar. Kepada polisi, Edwin sempat membantah tidak tahu pemilik kedua senpi serta ratusan peluru. Dia juga mengaku tidak tahu siapa pemilik uang dolar palsu tersebut. Kematian Corey telah menguak bisnis hitam yang dijalankan Edwin selama ini. Ketika rekonstruksi pembunuhan Corey digelar, Edwin tampak santai. Dia bahkan minta izin merokok yang disambut tawa oleh polisi dan wartawan. "Wartawan yang objektif ya," kata Edwin pada wartawan. Apa sebenarnya motif Edwin menganiaya hingga berujung pada tewasnya sang pacar Corey? Selama tinggal di rumah Edwin di Jalan Suprapto, Corey ternyata tidak bebas. Kemana-mana jika keluar rumah harus dikawal dan harus seizin Edwin. Sebabnya Edwin khawatir Corey yang tahu tentang pabrik ekstasi di rumahnya akan buka mulut dan menyampaikannya ke orang lain. Nah, sehari sebelum kejadian, tanpa seizin Edwin, Corey keluar rumah dan bertemu seorang pria dan diantar pulang oleh pria itu. Edwin yang tahu, curiga Corey telah membocorkan rahasia pabrik ekstasi ke pria tersebut yang mungkin saja polisi. Corey menyembunyikan identitas pria itu hingga Edwin mengamuk dengan menghajar sang pacar hingga tewas. Namun Edwin mengatakan sebenarnya dia sempat berwudu untuk memberikan waktu berpikir bagi Corey, tapi gadis itu tidak juga mau memberi jawaban. Meskipun sudah ditahan polisi, ternyata Edwin masih bikin ulah. Hal tersebut memicu protes dari keluarga besar kerabat Keraton Sambas yang minta agar Edwin dimasukkan ke ruang isolasi Poltabes Pontianak.
Mereka kecewa karena ternyata di dalam tahanan Edwin masih bisa memakai narkoba dan menggunakan HP. Mereka juga menuntut agar Edwin dihukum mati. Persidangan kasus tewasnya Uray Corey digelar di Pengadilan Negeri Pontianak. Saat menghadiri sidang, Edwin tampak santai, bercelana pendek, dan tersenyum lebar. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan vonis 8 tahun pada Satpam Hermansyah dan Wina yang membiarkan terjadinya aksi penganiayaan dan ikut membantu membuang jasad Corey. Agil yang masih di bawah umur divonis lebih ringan 4 tahun 8 bulan, sedangkan Teguh dan Henry buron. Sementara itu, si dalang Edwin Rahadi divonis penjara seumur hidup dan denda 2 miliar. Edwin yang tidak terima lewat kuasa hukumnya mengajukan banding, dan di tingkat banding Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis mati. Tentu saja Edwin terkejut, tidak menyangka. Kuasa hukumnya mengatakan, dia kaget, memang itu di luar perkiraan dia. Kita selaku penasihat hukum juga tidak memperkirakan itu. Pidana mati itu sendiri di banyak negara sudah tidak dipergunakan. Secara pribadi dia keberatan. Apa yang dituduhkan kepada dia sangat tidak disetujuinya. Edwin pun mengajukan kasasi namun ditolak Mahkamah Agung. Edwin ditahan di lapas Pontianak. Siapakah sebenarnya Edwin ini? Apa latar belakangnya? Edwin Rahadi yang bergelar sarjana teknik pernah menjabat Ketua Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu atau PFKPM Kalimantan Barat, namun diberhentikan karena banyak terlibat kasus hukum. Dirinya berasal dari keluarga berada dan terpandang di Kalimantan Barat. Ayahnya, Dr. Andus Henry Usman MSI, pernah menjabat Bupati Pontianak, Kalimantan Barat periode 93-99, lalu menjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan terakhir menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat Kalimantan Barat. Pada 2006, sang ayah Henry Usman yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat Kalbar ditetapkan sebagai salah satu tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kalbar atas dugaan korupsi dana asuransi 2,3 miliar dari APBD tahun 2004. Namun kepada wartawan, Henry Usman membantah tuduhan itu. Sementara itu, Edwin sendiri punya track record buruk sejak remaja. Saat duduk di bangku SMA, dia pernah terlibat pencurian kendaraan bermotor. Kemudian pada 2008, dirinya terlibat kasus penyekapan seorang mahasiswa hingga divonis 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Setelah kasus tewasnya Corey terbongkar, timbul pertanyaan terhadap kasus pembunuhan lainnya di Kalbar yang tidak terungkap. Apakah juga ada kaitannya dengan Edwin? Hal tersebut dipertanyakan keluarga Agita, siswi SMA N7 Pontianak yang berusia 16 tahun. Pada Februari 2007, Agita ditemukan tewas di Pontianak dengan luka-luka bekas penganiayaan dan di tubuhnya ditemukan bekas gilasan ban kendaraan bermotor. Keluarga Jemingin juga mempertanyakan hal yang sama. Jemingin berusia 31 tahun, seorang sopir taksi milik Koperasi TNI AU. Pria itu tewas dengan 2 luka tembak di kepala. Jasadnya ditemukan di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Di tubuhnya juga ditemukan gilasan ban mobil. Lalu bagaimana nasib Edwin? Apakah dirinya pasrah dengan vonis mati? Kasus ini belum selesai sebab ada perkembangan baru. Ternyata keluarga korban Uray Corey memberi maaf kepada Edwin. Sebenarnya sewaktu di tingkat banding Edwin divonis mati, orang tua Corey terkejut pria itu menerima hukuman seberat itu. Kepada media, Uray Iskandar, ayah Corey mengatakan dirinya didatangi Corey dalam mimpi yang bilang, "Ayah, sudahlah, jangan siksa lagi Bang Edwin, kasihan dia ayah." Semenjak adanya mimpi itu, rasa kasihan Iskandar terhadap Edwin muncul. Dia pun menegaskan keluarganya telah memaafkan kesalahan Edwin yang telah membunuh Corey. Masalah dunia tidaklah pernah dipikirkan lagi, biarlah berlalu. Kami pun sekeluarga telah sepakat untuk memaafkan dan tidak melakukan tuntutan padanya. Dulu mungkin iya, rasa ingin membalas membunuh itu ada. Tapi sekarang rasanya kasihan juga. Tuhan saja Maha Pengampun bagi umatnya, kenapa kami tidak? Demikian kata Iskandar. Menurut Iskandar, Edwin juga telah meminta maaf kepada mereka.
Nah, dengan adanya perdamaian antara Edwin dengan keluarga Corey dan berbekal surat damai dari keluarga Corey, Edwin lewat kuasa hukumnya mengajukan PK atau peninjauan kembali atas vonis mati yang telah diterimanya. Namun, PK ditolak. Edwin pun dipindahkan dari Lapas Pontianak ke Lapas Nusa Kambangan untuk menunggu vonis matinya dilaksanakan. Terakhir pada tahun 2016, media memuat kabar setidaknya ada 14 napi yang sudah masuk ruang isolasi di Nusa Kambangan. Napi yang masuk ruang isolasi biasanya akan segera menjalani eksekusi mati. Namun nama Edwin tidak termasuk di antaranya. Ketika ditanya wartawan perihal vonis mati itu, Edwin menjawab, "Mudah-mudahan insya Allah tidak, karena yang pantas dihukum mati itu sudah masuk di ruang isolasi. Itu sudah 98%. Walaupun secara resmi, Jaksa Agung belum mengumumkan nama-namanya. Kalaupun ada perubahan, sangat tipis, lebih tipis dari kulit bawang." Lebih lanjut, Edwin juga mengatakan pada wartawan, "Untuk era sekarang, hukuman mati itu sudah tidak layak. Semoga masyarakat Kalbar mendoakan saya. Insya Allah dengan doa masyarakat, hukuman mati bagi saya tidak terjadi." Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.